Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kembali kita di malam yang mulia ini, Allah kudrat dan irodatkan bisa kembali hadir berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, di rumahnya Allah, di Baitullah. Yang mudah-mudahan setiap langkah kaki kita datang ke tempat mulia ini, Allah catat akan mengukur seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian ta'lim fan ilmu fikih yang dimana di pertemuan sebelumnya kita membahas wal adzanu afdalu minal iqamah wa idlu mas'ilaiha al-imamah 'ala al-asah, bahwa mengumandangkan azan itu lebih utama daripada mengumandangkan iqamah. Qomat kalau kita itu utama azan apa qomat? Azan. Kalau terjadi tiga hukum paling utama antara yang azan Zaid, yang qomat Umar, yang menjadi imam adalah Bakar, maka al-imam ala roji, yang menjadi imam lebih besar pahalanya daripada yang azan, begitu pun yang mengumandangkan qomat. Kalau terpisah, bagi perempuan nanti di depan bakal kita bahas haramnya mengumandangkan azan. Tak boleh. Itlaq secara mutlak empat mazhab, tak ada perbedaan pendapat. Adapun iqamah diperbolehkan. Boleh qomat perempuan boleh, tapi tidak di tempat yang memang ada laki-laki. Kalau perempuan qomat di dulu yakin, saya yakin bapak-bapak tak fokus dengan qomatnya yang dilihat siapa itu yang qomat. Tapi kalau di rumah silakan. Hanya saja kalau misalnya yang azan si A, yang qomat si A, yang imam si B, maka dia yang melaksanakan dua ibadah azan dan qomat lebih utama daripada menjadi seorang imam. Yang menjadikan dalil kenapa azan lebih istimewa, azan dan qomat lebih istimewa daripada dia seorang imam, karena al-adzanu afdalu minal imamah. Kenapa azan di situ lebih utama daripada imam? Li'annahu warada annal mu'adzina aminun, karena sesungguhnya orang yang suka memandangkan gelarnya amin. Apa amin itu? Orang yang bisa dipercaya. Dia mengumumkan dia mengumumkan kalimat ma'ruf yang ada di dalam azan, maka gelarnya di dalam Islam dia itu seorang aminun, orang yang terpercaya. Maka makruh sebenarnya kalau menurut hukum fikih, ternyata yang suka azan dia seorang kadzab. Siapa? Pembohong, bohong. Apa itu bohong? Dia pembohong. Kurang bagus. Tapi kalau di kita alhamdulillah, apalagi bapak-bapak ini wajah-wajah tulus, wajah-wajah ikhlas, tak pernah berbohong kalau tidak kepepet. Itu yang jadi masalah, kepepet. Sedangkan si imam gelarnya apa? Wal imamu domin, imam itu gelarnya domin, penanggung. Wal amin asyraf, imam gelarnya seorang penanggung. Wal amin asyraf, dan terpercaya lebih bagus pangkatnya daripada seorang penanggung. Penanggung apa? Penanggung makmum yang tak baca Fatihah, ikut salam, imam salam, maka selesai salat. Nanti jadi makmum seperti itu. Yang penting dia jangan sampai masuk ke masjid secara sengaja ditelat-telat. Ada dulu, ada. Umat dulu. Kenapa? Saya pengen dengar siapa yang jadi imamnya ini dulu ya. Kalau si fulan yang jadi imam aku tak mau hadir. Kalau si fulan yang jadi imam aku hadir. Kenapa ya Pak? Punya masalah? Bukan. Kalau si fulan yang jadi imam itu kenapa bu? Suratnya panjang, Al-Baqarah 286 ayat dia baca. Oh jadi gak mau hadir tapi nunggu di akhir. Di akhir dia datang. Ternyata pas jadi imam benar, suaranya itu berbeda dari yang lain, merdunya berbeda dari yang lain. Siapa dia? Pak Nurdin. Baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masuk. Dia majelis. Apa nih saudara? Kuliah aku masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
nyalain rokok dia. Kopi mbak, atau kopi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Ternyata nggak sampai cuma 3 ayat, mungkin 4 ayat, 5 ayat. Dia cuma kumandangkan 3 ayat, maka yang di luar terburu-buru ya, lari langsung, tersandung di sini jatuh, modal sekalian nggak kalau bisa. Akhirnya bangun kembali, rokok pun tak sempat dia matikan, disimpan di kepala, di telinga, takbir Allahu Akbar, kebakaran terjadi. Nah ini. Nah yang kayak begini tidak berlaku. Ketika imam rukuk wajib dia selesaikan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Sami Allah liman hamidah. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah. Kalau sudah sujud si imam tersebut, satu pendapat sempurnanya sujud. Pendapat yang lain itu sudah lewat dari batas rukuk, maka si makmum kalau imam sudah lewat dari batas rukuk, si makmum tak dihitung lagi dengan rakaat walaupun selesai dia baca Fatihah. Walaupun sujud langsung. Sujud tidak ada rukuk karena imam tak mau nanggung. Sujud dia ketika imam salam, ata biha rakaatan, datangkan kembali 1 rakaat. Berarti yang tadi percuma dalam rakaat, tapi pahala Allah kasih. Dikasih pahala, tidak ada percuma dalam Islam. Pahalanya tetap ada, pahala baca Fatihahnya yang hadar ada. Begitupun ketika sujud 2 kali duduk di antara 2 sujud pun Allah kasih pahala, dan rokaat yang lainnya. Bedanya imam tak mau nanggung dan dia sudah melebihi 2 rukun. Apa 2 rukun? 1 waktu sujud, 2 ketika i'tidal. Nah, sujud yang ketiga itu namanya habisnya 2 rukun, maka selesailah. Si imam tak boleh dia kasih makmum tak dapat rokaat. Maka kita imam tak boleh koreksi, kita makmum tak boleh mengkoreksi imam. Ustaz, imam ini terlalu cepat. Yang salah bukan imam, kita kenapa tidak cepat? Kayak tarawih, ada imam itu tarawih dari mulai Fatihah sampai waladhdallin nyambung ke surah. Wa imamul bi'alil waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alhaqul takatsur hatta zurful maqabir, panjang nafasnya. Selesai sampai habis, naim mati dia. Tak bisa nafas, lagu si orangnya. Udah Fatihah kalau sanggup sudah. Sampai selesai dari maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, baca suratnya cepat, makmum harus lebih cepat dari imam. Maka ada gaya baca Quran yang dari 4, salah satunya hadar. Apa hadar? Cepat. Sayyidina Ali 7 kali sehari hatam Al-Quran. Imam Syafi'i dari Syam hingga sampai Madinah 18 kali hatam Al-Quran. Pak Nurdin, alhamdulillah, Ramadan Pak. Nah kita berusaha. Saking cintanya, apalagi Utsman bin Affan, hingga disimpanlah di maktub Al-Quran namanya Rosman Utsmani. Karena dulu itu golongan sahabat banyak yang berbeda-beda dalam baca Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim bizai ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dipanjangkan. Maka kata Sayyidina Utsman bin Affan, biar semuanya terpaku dengan satu kalimat, dibukakanlah, dibukulah, dimaktublah Al-Quran Karim. Iya, Al-Quran tak ada di zaman Nabi, pembukuannya tak dilaksanakan oleh Nabi, Umar pun tidak, Abu Bakar pun tidak, dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Bid'ah, jelas bid'ah, tapi menolong kita namanya bid'ah hasanah. Boleh dipakai sama kita, beli Al-Quran silakan, bahkan wakafkan Al-Quran. Mesti dulu Quran bocah paling tidak. Tapi walaupun bocah kita mati, kita meninggal dunia, Al-Quran kita dibuka. Padahal orang yang mewakafkannya nggak pernah baca Al-Quran, bahkan nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Pahalanya bisa mengalir karena dia pernah mewakafkan Al-Quran. Maka yang haji yang umroh itu biasa sebelum pulang, pada jamaah haji, adakah dari kalian yang mau mewakafkan Al-Quran buat di Madinah atau mewakafkan Al-Quran buat di Mekah? Berapa harganya? 100 real. Keluarkan sama kita 5.000 perak. Wah, 5.000 100 real itu berapa? Kurang lebih hampir 500.000. Nah ini. Nah jadi jelas kenapa di sini memandangkan azan dan qomat lebih tinggi derajatnya daripada menjadi seorang imam. Karena seorang muadzin namanya amin, tapi seorang imam namanya bomi. Tapi ini tentang
Ada beberapa ulama yang menentang aku tak cocok. Siapa? Salah satunya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu seorang pangkatnya hujjah atau polit, orang yang memang menguasai hadis mencapai 250 ribu. Imam Ghazali pangkatnya hujatul Islam, menguasai hadis mencapai 300 ribu. Seperti Imam Bukhari menguasai hadis mencapai 600 ribu. Di atasnya Imam Ahmad bin Hanbal mujtahid menguasai hadis dan hafal, baik rawi, matan, riwayat, diroyat 1 juta hadis. Maka pangkat mereka itu tinggi. Lalu bagaimana kata Imam Sayuti? Bagiku, kata Imam Sayuti, yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang berat, yang tinggi derajatnya bukanlah seorang muadzin atau iqamah, melainkan dia yang menjadi imam. Imam yang berat, dan inilah yang dipakai oleh kita. Qaul ini, keterangan ini Imam Sayuti yang dipakai oleh kita, bahwa menjadi imam lebih istimewa daripada mengumandangkan azan. Terkadang orang sholat tapi tak ada takomat saja. Ada orang sholat, enggak. Kenapa? Ada dulu ya? Ya udah ada, enggak ada. Kenapa? Suara saya lebih serang. Kayak kamu aja dah. Saya ada disangkanya apa nanti masyarakat. Ya udah kamu, saya terakhir pernah nyasar adanya. Enggak, ketika kamu ada lagi terakhir seumur hidup itu nyasar saya. Masa saya diomongin 7 tahun tidak kelar-kelar. Jadi sejarah saya ini harapannya ini. Aku kamu ada lagi. Ya apa ya? Kamu ada, nggak bisa. Apanya di mana? Wah, bahaya. Nggak bahaya. Ada, maka langsung dirikan sholat. Sah, sepakat semuanya sah. Sah. Karena yang berat bukan dari azannya, imam. Maka imam itu ada beberapa memang persyaratan. Pertama, imam itu harus seorang muslim. Jelas. Kenapa sih disebut seorang muslim? Karena mungkin dan pastinya di akhir zaman nanti tasbih ternyata banyak orang yang di luar muslim dia bisa baca Al-Quran, bisa baca, bahkan 30 juz hafal. Makanya inilah yang disebut oleh Nabi, akan banyak nanti golongan umat dia hafal Al-Quran, tapi Al-Quran hanya dia simpan di tenggorokan. Maknanya seperti itu, hanya sekedar dia hafal saja, akan tetapi tak tahu mengenai makna kandungan daripada Al-Quran, baik yang tersirat ayatnya mana, baik yang tersurat ayatnya mana, mereka tak paham. Salah satunya mungkin ada orang yang memang dia bukan muslim, kadang ada. Kita pernah ngobrol, ini misalnya tak pernah ngobrol, bukan seorang muslim, ngobrol bisa baca Fatihah. Baca Fatihah walaupun agak beberapa makhluk yang memang kurang cocok. Bisa baca Fatihah, bisa tahlil, Pak. Alif lam mim dan kita belajar ada pun dia bisa. Kalimat-kalimat adanya apa? Tapi mungkin karena hidayah belum datang, kamu masih bisa. Tapi dia menguasai Fatihah, menguasai bacaan tahlil, Al-Baqarah separuh, ayat kursi dia baca. Tapi ternyata ada yang muslim, bacaan tahlil itu dia tak hafal, nggak hafalan. Ini dia harus muslim. Keduanya berakal. Imam itu harus punya akal. Ya pasti jelas. Kalau imamnya bukan orang yang berakal, mohon maaf, orang gila misalnya jadi imam, kebayang kita gimana dia jadi imam. Mungkin yang dia baca Iqra kan, ba'ata, baba, berakal. Selain berakal, apalagi seorang imam, balik tak boleh anak kecil. Anak kecil usia 10 tahun hatam Al-Quran masuk dia jadi imam tak sah. Syarat jadi imam harus balik, kecuali sholat sunnah sebagai ulama membolehkan. Ustaz, saya punya anak, siapa si fulan, berapa umurnya? 7 tahun. Ayo panggil, coba suruh dia jadi imam tarawih. Dipanggil, dites bacaannya, Fatihahnya fasih, ternyata Al-Quran pun 30 juz hafal. Bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ustazah, seorang penjahit, tapi anaknya bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Konsep dari keluarganya. Ibunya yang hebat, walaupun bapaknya haram tiada, ibunya bagus, mantap. Intinya ibu, bapak bukan berarti bapak harus haram tiada. Karena tidak jadi jaminan. Tuh lihat Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul. Bukan berarti tidak bisa mendidik anak, karena istri Nabi Nuh seorang kafar, bukan orang yang beriman, dulu masih boleh. Akhirnya anaknya Kan'an tak terdidik. Kan'an menjadi anak yang kurang ajar kepada bapaknya. Nabi Ibrahim punya bapak, bapaknya tak beriman ke Allah, namanya Azar. Tak
iman kau, tapi punya istri azal itu wanita yang solihah, sadatu solihah, bahkan seorang pemimpin wanita yang solihah. Lahirlah Ibrahim dididik oleh istri yang solihah. Maka kata Nabi, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang terbaik. Maka seorang ibu itu harus punya pemahaman Al-Quran, tak boleh pembacaan Al-Quran, tak boleh orang lain yang memisahkan kepada anakku, tapi harus diriku. Nah, ini anak pasti bakal paham semua dibaca Al-Quran, tapi sayang, sering sekali sayang sekarang anaknya doang yang dianterin, ternyata ibunya, ibu kok gak ngaji? Saya pernah dulu zaman Fir'aun Ekojek ngajinya, tapi sekarang udah lupa lagi. Malu kalau udah meninggal baru dia sadar. Kadang ada lagi yang lebih parah, anaknya datang tak dijemput, udah belum dibaca, namanya dia laku. Udah lain, orang gak ada yang curhat. Itu balik, harus yang balik ya, sholat wajib harus yang balik. Lalu siapa? Rijal. Imam itu kata Imam Sayyidi harus seorang rijal, seorang laki-laki. Jadi perempuan gak sah jadi imam, tidak sah, kecuali kalau makmumnya pun perempuan. Lihat kalau daerah Banten pondok seperti sholat id, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, khusus ibu-ibu ya ini. Laki-laki itu ya laki-laki. Cuma di kita karena memang agak susah, karena kondisi juga, karena lapangannya juga hanya bisa disatukan, nggak tahu mikdarnya. Akhirnya bagaimana? Udah laki-laki, lantai pertama, perempuan, lantai kedua, kalau masih penuh, genteng masih kosong, naik di genteng-genteng tetangga. Nah itulah. Nah ini utama salah, nggak menjadikan sebab awal. Itu saya. Sehingga kalau misalnya ada imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tak sah. Tapi pasek tak sah. Ini syarat. Syarat itu nggak bisa diatur. Mau tak mau, senang tak senang, sholat rukun sekian. Tapi kalau syaratnya hilang, sekhusyuk apapun sholatnya tak sah. Nah, maka imam harus laki-laki. Jangankan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, andaikan terjadi imamnya perempuan, makmumnya khunsa. Siapa khunsa? Khunsa itu manusia yang memiliki alat kelamin ganda. Nah kalau misalnya ada di kita, bisa diuji Allah. Allah menguji kepada dirinya, sabar nggak itu di dunia. Dia laki-laki apa perempuan? Tergantung bukti. Kamu cewek atau cowok sih? Emang kenapa? Kamu kan dua katanya. Iya. Saya kira-kira telah cewek apa laki? Lihat kencingnya. Kamu bawa kencing. Yang keluar di mana kencing? Kalau keluar air kencing itu di kemaluan dari laki-laki, laki-laki. Maka cara memulas sarahnya laki-laki. Ketika meninggal, ketika sholat laki-laki, walaupun punya anak dua. Ibu bapak paham kan maksud alat dua? Nah, dan pura-pura nggak paham. Tapi kalau di kelamin perempuan dia ternyata kencingnya, air seninya keluar, maka hukumnya perempuan. Dan pasti ada yang dalam hatinya ini, bagaimana kalau dua-duanya keluar? Saya udah tahu. Tidak perlu nanya di sini. Kalau dua-duanya keluar, lihat wataknya. Dalam akal seperti itu. Lihat wataknya. Gimana wataknya? Ini orang ketika kencing dua-duanya keluar aktif, lalu tapi senangnya itu main boneka, main pensil halus, atau apa itu? Ini memang last on, on itu apalagi? Ada macam-macam lah. Nah maka hukumnya dia berkuat ketika sholat pakai mukena. Tapi kalau ternyata ini yang keluar air kencingnya di tempat keduanya, ternyata kesenangannya itu main fitness, gym, membesarkan badan. Kalau makan pun tak tanggung-tanggung tujuh piring, bahkan nama piringnya habis pasti makan. Wah ini wataknya ada laki-laki, maka hukumi dia sebagai laki-laki. Nah intinya laki-laki kalau imam boleh makmumnya perempuan, boleh makmumnya laki-laki, boleh makmumnya khunsa. Kalau perempuan jadi imam, hanya perempuan, tak boleh khunsa, tak boleh laki-laki. Tapi kalau imamnya khunsa, andaikan terjadi khunsa jadi imam, maka tak boleh makmumnya ada laki-laki, tak boleh makmumnya ada perempuan, tapi boleh kalau makmumnya hanya perempuan. Maksud saya, kalau imamnya khunsa, maka makmumnya tak boleh laki-laki dan tak boleh khunsa.
Imam khunsa, makmum khunsa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada kekhawatiran khunsa ketika jadi imam sifatan perempuan, dan ada kekhawatiran khunsa yang jadi makmum sifatannya laki-laki. Maka khunsa yang jadi imam tak boleh, ada khunsa yang jadi makmum. Tapi kalau perempuan khunsa apa yang jadi makmum boleh. Tapi kalau laki-laki mencakup kepada seluruhnya. Jelas ya? Cukup, saya mulai sampai sini. Paham benar atau yang benar ini. Dan juga salah satu syaratnya apa? Toharatul hadas wal khawas. Toharatul hadas, seorang imam harus suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Maka lihat ketika imam sholat, ketika imam melaksanakan wudu, ketika imam melaksanakan wudu, paham nggak dia cara berwudu? Tak cukup seorang imam itu ketika sholat, oh bagus suaranya Ustaz, suara itu tak menjadikan syarat jadi imam. Kalau suara jadi syarat imam, oh, siapa yang bakal jadi imam? Jadi mau suaranya lurus saja, silakan. Tapi kalau misalnya syarat dalam menjadi imamnya, bagaimana bersucinya? Ternyata yang jadi imamnya kencing aja berdiri. Ternyata yang jadi imamnya ketika dia melaksanakan wudu, lalu ketika dia menjalankan wudu, wudunya tak benar. Tak benarnya bagaimana? Nampak terlihat cara wudu. Yang pernah kita praktekkan. Ketika wudu ternyata ini aja nggak berbasuh, ada. Yang berbasuh hanya sampai segini, sampai ke sini enggak. Karena apa? Lengannya panjang. Atau ketika membasuh rambut dilihat karena rambutnya gondrong. Akhirnya yang dibasuh ujung rambutnya luar, ambil ujung rambut dibasuh. Jadi imam tak sah karena dia masih memiliki hadas. Atau imam yang ternyata ketika melaksanakan kencing tidak istirhah. Saya kencing, dilihat tidak ada. Ketika kencing terdengar sama si orang yang di luarnya DM. Katakan ya seperti itu. Karena kalau digerakkan atas bawah maka biasanya dia galingnya nggak ada ini. Lalu bagaimana? Ada kekhawatiran dia kencing cebok ketika berdiri, maka keluar kembali air kencingnya, akhirnya dia bawa pakaian najis jadi imam, tak sah dia menjadi imam. Maka kohal anil hadas wajib. Lalu syarat jadi imam, kenapa paling utama di sini? Imam itu harus fasih, harus faqih. Fasih bacanya minimal Fatihah lah. Karena sholat Fatihah saja sah tidak? Sah. Wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Imam subhanallah, Allahu subhanallah. Woi, wah lagi woi segala. Udah ikutin, udah beres salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, kenapa enggak baca surat? Belum hafal. Aku baru Fatihah doang. Memang mualaf ya, rumah Islam juga dari dulu misalnya haji aja dari kalian, cuma nggak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, saya datang ke Pak Yai, lalu saya belajar baca Al-Quran. Saya disuruh dipasehkan dulu Fatihah saya. Saya bisa aja baca surat, tapi kok dua mau. Habis kamu disuruh jadi imam nggak mau, suruh aku terus paksakan jadi imam. Ya udah aku masuk, tapi bagus Fatihahnya beda, mental bagus, ilmu ada, mental tak ada. Hati-hati, kismanil ilmi, dia bisa menyembunyikan dalam ilmunya. Tak sedih. Maka kalau kita udah merasa bisa Fatihah, udah merasa kita bisa surat, datang kita ke orang yang mungkin dia menguasai tentang Al-Quran, coba setor, talaki. Kalau di Banten itu namanya talaki. Ngobrol, lalu dia bacakan Quran, lalu bacakan surat, siapkan mental, barulah dia menjadi imam. Biasa kalau tak sanggup, asal dan doa terlebih dahulu, karena itu modalnya hanya takbir saja. Takbir, surat nggak benar. Wah, Fatihah kan juga. Ruku, Allahu Akbar. Kata mantap ini Pak. Pas tidak, Allahu Akbar. Orang sami Allah liman hamidah, ya Allah. Ternyata dia nggak ngapalin sami Allah liman hamidah. 1, 2 berarti. Allahu Akbar dan sami Allah liman hamidah. Terakhir salam pertama. Asal jangan Allahu Akbar. Orang lagi mana dasar susah orang itu. Nah pasti minimal Fatihah. Dari tasdidnya 14 itu jangan hafal cangkem. Baca Fatihah hafal cangkem orang sekarang.
Maka orang kalau nggak bisa baca Al-Quran, mohon maaf, tak sedikit orang baca Al-Quran ternyata bukan dari huruf Arab, tapi dari Latin, dari Ajami, tak boleh. Sedangkan kaum ulama mengatakan rasa-rasanya orang kalau tidak bisa baca Al-Quran dia, walaupun rajin ibadah, rajin sholat, sudah berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi tak bisa baca Al-Quran, jangan harap meninggal di husnul khotimah. Jangan harap. Kunci hidup Al-Quran. Siapa yang merasa kali nanti di alam kubur amal sholat? Bukan. Amal apa yang merasa pertama kali nanti di alam kubur? Umrohnya, hajinya, puasa Ramadannya, zakatnya? Bukan. Tapi apa? Qiraatul Quran. Maka lihat kalau kita orang meninggal dunia, Al-Quran dihabiskan. Pak, bacakan satu juz, Mas, bacakan satu juz, Mas, bacakan satu juz, hatam satu hari satu malam 30 juz, dikhususkan buat almarhum. Dikhususkan. Kenapa? Dahsyatnya membaca Al-Quran, apalagi kalau rajin bacanya surat Al-Mulku, Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir, dan rajin baca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Kenapa? Dua ini nanti bakal menemani kubur kita. Kalau Mulku, Alif Lam Mim Tanzil khusus. Dia khusus bakal jadi teman, sohib, sahabat, sampai datangnya nanti masa jadi begitu. Itu lagi pada kemana? Masa bos. Oh, ngapain? Ibu sudah berangkat. Orang kita nanti mau dihisab, hidup ini. Itu kenapa kok jalan begitu? Dia nggak sholat, bos. Yang itu kenapa kok teler gitu? Oh, mabok dia, bos. Yang itu kenapa kok diikat kakinya? Oh, dia penjinah meninggal tidak tobat, bos. Ngomong jadi enak amat, so. Kita berangkat. Sedangkan yang lainnya apa? Bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Cuma tatap mata doang. Kuburannya kuburan keluarga, bangkit dari kubur, saling memandang. Istrinya, suaminya saling memandang. Ada bahasa, ma, nggak ada. Ada bahasa, pa, nggak ada. Tapi saling mandang, lari. Saling mandang, lari. Nah, itu kejadian bakal kita semua mengalami. Nah, ini jadi pasti. Lalu apa lagi? Fakih. Fakih itu apa? Gerakan di dalam sholat, khususnya yang biasa terjadi. Kata para alim ulama, ketika sujud di sujud yang kedua. Kenapa? Banyak sekali ketika sujud di sujud yang kedua, kata para alim ulama, dia menghilangkan salah satu rukun sujud. Sedangkan rukun sujud termasuk daripada af'al termasuk daripada keterangan tentang fakih. Cara i'tidal, cara ruku, gak boleh ruku goyang-goyang fakih. Cara sujud. Nah, biasanya ketika makmum wajib melaksanakan mufaraqah berpisah dari imam, ternyata si imam di sujud yang pertama kakinya masih terlipat, tapi ketika di sujud yang kedua kakinya tidak terlipat. Terkadang mungkin lupa, atau terkadang mungkin apa? Kecuali kaki lah, ada sakit, beda lagi kalau sakit. Mam, tadi aku sholat mufaraqah, kenapa? Ya kamu sujud waktu kedua kok nggak terlipat, padahal yang pertama terlipat. Aduh, tadi pas naik langsung saya. Apa langsung santenan? Nah, kecuali berarti kan kalau santenan dipaksakan dia, oh lumayan kan, walaupun di kaki sakitnya sampai kemana-mana, bahkan kaki pun menjadi sakit. Sakit hati juga. Lalu laisa makmum, dia bukan makmum. Nah, maaf, sudah ada yang begini. Imam selesai, makmum dan makmum. Imam ada makmum 2 rakaat. Imam sudah 1 rakaat atau mungkin 2 rakaat, taruhlah 1 rakaat atau 2 rakaat. Imam salam, sudah mau kan 2, kurang 2 rakaat. Sudah ada yang mundur. Nah, ketika misalnya imam sudah 2 rakaat, datanglah Umar dan Zaid masuk. Umar dan Zaid masuk jadi makmum. Takbir, Allahu Akbar. Ternyata imam ini mungkin tahiyat awal atau mungkin tahiyat akhir. Kita ambillah contoh dia tahiyat akhir. Ketika dia melaksanakan tahiyat akhir, maka si Umar dan si Zaid ini langsung duduk tahiyat akhir, walaupun tidak begitu rakaatnya. Imam salam naik, dua-duanya naik, Umar naik, Zaid naik. Ternyata Umar mundur. Sudah ada. Umar mundur, Zaid yang menjadi imam. Ini bagaimana hukumnya sah tidak? Syarat menjadi seorang imam laisa makmuman, dia bukan seorang makmum. Oh, jadi tidak sah? Belum tentu. Loh, kok belum tentu? Tergantung. Siapa yang pertama kali takbiratul ihram dan rakaatnya sama tidak? Kalau rakaatnya sama, oke. Dan siapa yang pertama takbiratul ihram? Umar pertama takbiratul ihram, Zaid kedua takbiratul ihram. Kedua, rakaatnya sama. Umar dan Zaid sama-sama hutang 3 rakaat.
posisi imam sudah tahiyat akhir. Bisa dipahami sampai sini? Lalu bagaimana? Maka kalau Umar mundur, dia menjadi makmum, tak sah sholat. Tapi yang mundur Zaid. Kenapa Zaid mundur? Dia pertama takdirnya lebih dulu Umar daripada dia. Yang kedua rokaatnya sama. Umar hutang 3, dia pun hutang 3. Maka ketika menjalankan sholat, kata ulama boleh. Kalau maghrib jahar, Umar jaharkan sholatnya. Karena niat menjadi imam tak wajib. Pak Nurdin jadi imam, tak perlu Pak Nurdin niat usolli fardhu isya imaman, sah. Walaupun tak pakai imaman sah, tapi lebih bagus pakai imaman karena sunnah. Andaikan terjadi gak baca imam sah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imam tidak baca imaman, semua masjid Nurul Yakin jemaahnya wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau selain dari sholat Jumat apa sah? Nah yang nggak boleh itu Umar masuk, Zaid belum. Umar takbir, Allahu Akbar, 1 rakaat dia dapat, Zaid datang. Imam salam, naiklah si Umar. Zaid punya hutang karena datangnya di rakaat terakhir, langsung ikut tahiyat akhir. Zaid naik, Umar naik. Ini Zaid dan Umar sholatnya sama enggak? Tidak. Sholatnya sama maghrib. Lalu rakaatnya sama enggak? Enggak. Si Umar berapa hutangnya? 2. Si Zaid berapa hutangnya? 3. Ngobrol sama orang pintar itu hebatnya kayak begitu Pak. Dipaham Bapak ini. Umar 2 rakaat, Zaid 3 rakaat. Maka Zaid mundur. Ketika Zaid mundur, ada satu posisi yang dimana Zaid tak boleh ikutin, malah ikutin. Atabe, walaysa ma'muman, tak boleh. Nah ini sama dengan orang muka rokok. Datang nih, pas datang saya mau rokok, kenapa? Imamnya juga beres nih. Gak beresnya kenapa? Bininya kan mantan gua dulu, apa urusannya? Bininya mantan bapak. Itu urusannya bukan urusan syariat. Datangnya ini muka rokok ternyata dia ada di rokaat yang memang tak sama dengan imam. Contoh, imam rokaat pertama, makmum datang, Allah. Pas dengar suaranya, dia lagi. Gak cocok lah dia ke si imam. Imam rokaat pertama, makmum belum kan? Imam mau rokaat kedua, berarti tinggal rokaat kedua ya. Karena selesai rokaat pertama, ini rokaat kedua. Makmum baru rokaat pertama. Maka si makmum tak boleh dia mau maroko ke si imam. Lah kenapa mau maroko itu pisah? Gerakannya pun pisah, aturannya pun pisah, pahalanya pun pisah. Si imam 27 derajat, dia yang mau maroko hanya dapat 1 derajat. Gimana ceritanya? Imam sholat rakaat kedua naik, si makmum tak tahu ini imam adalah imam yang tak senang dia. Akhirnya dia masuk datang menjadi makmum. Takbir Allahu Akbar, baru tahu dengar suaranya. Wah ini suaranya ini dia itu yang merebut bininya itu. Kalau sekarang jadi bini gua itu sama yang lima dia ini. Lalu bagaimana? Imam rukuk ikut rukuk. Tapi udah mau rokok, imam iktidal ikut iktidal. Imam rakaat kedua, si makmum rokok berapa? 1. Dia itu rakaat pertama, dia itu mukarokok, nggak bisa mukarokok pisah dari si imam, tapi masih tetap mengikuti si imam. Karena dia rakaat pertama mau tak mau dia harus berdiri. Nah itu, kita saya mukarokoknya kapan namanya? Tadi mau rakaat kedua, kamu rakaat berapa? Pertama, imam tahiyat nggak? Tahiyat. Kamu juga tahiyat. Namanya bukan mukarokok, itu tapi kamu masih ngikutin dia. Maka kalau kita tahu imam ini tak baik, sholat isya datang di rakaat ketiga. Imam rakaat pertama, pas rakaat pertama datang kita, pas dia imamnya ini, gue tahu ya itu, udahlah pokoknya tahu deh. Lalu bagaimana? Datang rakaat kedua, jangan dulu takbir. Nah imam udah tahiyat awal, baru kita takbir Allah. Imam tahiyat, imam rakaat ketiga berdiri, kita kan berdiri sana, betul tidak? Imam rakaat keempat tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Fitnah tidak ada, sholat pun menjadi sah. Sebab syarat menjadi makmum, menjadi imam, laisa makmuman, dia tidak boleh sholat makmum. Tidak coba? Ada gunanya di sini. Kalau memang dia lupa rokok seperti yang tadi dia rakaat ketiga diikutin, kan di tahiyat akhir itu panjang. Makanya dia tahiyat awal, Ya bagus. Kalau misalnya imam bacanya ya kemudian kita kalau dulu kemudian dia nggak ada di kamar soalnya kalau gitu semuanya Ya. Ada seorang makmum, dia sholat. Ketika
imam ada di rakaat yang ketiga, dia maju, gitu kan? Imam naik di rakaat ketiga, dia rakaat berapa? Satu. Pertama. Imam di rakaat yang keempat, dia rakaat berapa? Dua. Yang jadi masalah ada keterangan seperti ini. Memperpanjang rukun pendek, mengakhir amal perpendek rukun panjang tak sah. Maka ini penting bahas sedikit. Dia baca tahiyat awal itu kan pendek, maka rukun pendek. Tahiyat awal nggak boleh panjang-panjang, kecuali lupa, kecuali dia makmum, beda. Imam tahiyat akhir, dia tahiyat awal, karena datangnya telat, dia boleh dipanjangkan karena ngikutin imam. Gak mungkin imam belum salam dia udah berdiri, panjangkan, tak masalah, itu imam. Nah, maka ketika kita lagi sholat, Allahumma sholli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, selesai. Pakai wa ala ali di tahiyat awal makruh. Enggak pakai wa ala ali di tahiyat akhir makruh. Bedanya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silakan yang pakai sayyidina, saya enggak pakai. Allahumma sholli ala Muhammad, langsung tahiyat awal naik. Ini dia malah memperpanjang Ustaz. Padahal udah mufaraqah. Imamnya udah tahiyat akhir, dia tahiyat awal. Di sini boleh enggak boleh? Dengan catatan nanti di tahiyat akhir sempurnakan tahiyatnya. Jangan disamakan dengan tahiyat awal. Contoh, baca tahiyat awalnya pelan-pelan makanya. Pelan-pelan itu enggak bakal paham kalau enggak pakai ilmu. At-tahiyyatu. Imam apa coba? Bukan imam. Ya at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu qayyimatu. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad imam dulu wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Naik ya Allahu Akbar. Nah, ketika takbir dia kan rakaat ketiga nih. Baca dia Fatihah selesai, rakaat depan dia tahiyat akhir, sempurnakan Fatihah. Dia tidak memperpanjang rukun pendek, tidak memperpendek rukun panjang, baca tahiyat. Tahiyat dulu sampai selesai. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa min bid'ati mahya ya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terserah buat yang pakai atau mau ulang lagi tahiyat mubarakatuh shalawat silakan. Sudah selesai baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengantisipasinya seperti itu. Kalau misalnya dia mufaraqah di pertengahan selama 10 rakaatnya sama, tapi kalau rakaatnya sama nggak boleh. Yang kedua, saya sholat tapi imamnya lahan. Nah, itu namanya lahan. Apa lahan? Lahan nanti kalau kita bahas lahan. Masih dalam pasal ini. Lahan kopi ada lahan jali. Lahan kopi orang kalau lahan kopi. Lahan kopi itu orang-orang alim, dia paham. Tapi lahan jali orang-orang yang jangankan alim awal lupa. Seperti contoh misalnya kalau jali ini begini jali, bukan jali-jali atau si jali bukan. Salahnya nyata. Bismillah. Bisin bukan syah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada roh bisa. Alhamdulillah. Ya Rabbil ngalamin. Terus sampai pokoknya di mana ada salah dulu. Allazi kecuali lahannya lahan kopi. Apa lahan kopi? Ukuran gunnah tidak sampai 1 alif 2 harokat, 1,5 alif 3 harokat. Iya dibacanya iya tapi ada gunnah. Iya karena kedua iya karena selain cuma tak mencapai 1,5 alif 3 harokat. Kenapa 1,5 alif 3 harokat? Itu penekanan gunnah. Ini lagi terlalu bekerja. Iya karena itu berapa harokat penekanannya? Iya karena kedua iya di 4 yang huruf ya nun mim waw jaga yanmu ya nun mim waw ada tasdid bapak nemu di ya ada tasdid bapak nemu di mim ibu nemu di nun ibu nemu di waw maka tasdid di situ harus ditekan seukuran 1,5 alif 3 harokat. Pendapat lain 1 alif 2 harokat. Kita ambil yang masyhur 1,5 alif 3 harokat. Nah kalau yang salahnya hanya dari gunnahnya idghamnya maka sholatnya tetap dipandang sah. Tapi kalau huruf bin jadi kha, ain jadi a, makanya salah satu metode orang-orang salaf untuk taqdim 500 tahun ke belakang itu metodenya apa? Satu-satu. Baik maju. A.
dulu. Dia bolong, jangan cuma di kita kurang sabar, ngajarkannya kurang sabar maju. Letak, saya lagi main di kubu belajar ini kurang sabar. Akhirnya bagaimana? Nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Galak ujungnya. Kalau yang salahnya buruk, lalu bagaimana saya? Saya harus maka maaf, nanti ada di depan saya jelaskan tentang salah satu yang paling utama menjadi imam adalah roti. Maka salah satu pengurus itu harus ada data. Taruhlah ambil di sini siapa yang paham tentang Al-Quran. Abah Anu, Bapak Anu, Haji Anu paham di Al-Quran. Siapa yang nanti bakal dijadikan imam? Simpulan. Sebelum dia jadi imam, stop dia. Bagiannya bagus, suratnya bagus, lalu simpan. Dia bakal jadi imam maghrib, dia bakal jadi imam subuh, dia bakal jadi imam isya. Nah ini namanya roti. Disebutlah imam roti, imam yang sudah ada stempel sah, langsung tanda tangan ketua masjid, dia sah menjadi imam. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Sudah sah jadi imam, maka tak bakal berani ada yang masuk kemana. Ada yang masuk, bunuh langsung. Dia bilang Imam PKI. Siapa yang jadwalnya? Oh, Bapak Anu datang. Pak, boleh bapak ya? Jadwalnya Allah Akbar. Ya sekali jadwalnya Anu itu yang paling bagus. Memang biasa sistem seperti itu yang dipakai di setiap masjid, termasuk masjid Roja itu demikian. Siapa bapak mau jadi imam? Tapi saya nggak bisa baca Fatihah. Mau nggak? Ada yang bisa baca Fatihah cuma ngoreksi doang dia bisa. Ayo kamu mau nggak? Mau deh, bisa. Yang penting aku kelas tinggi nggak apa-apa ya. Oke siap, bolok depan kopan jadi apa? Bapak mau bolok mati saya. Apa? Yang penting kemauan dulu. Kemauan barulah mulai diajarkan sedikit demi sedikit, ditata dengan rapi dulu per dulu. Begitupun dalam Fatihah atau dalam surat baru dia menjadi. Yang penting kemauan. Karena ada juga yang memang nggak mau. Dia bisa nggak mau. Udah komat dulu. Tahu cuma aja saya pas lewat dulu ngumpet nih. Udah beres datang, komat baru dia masuk. Pak, nungguin balik tadi. Kayak dulu saya, padahal ngumpet di kolom dulu. Coba aja kalau saya tahu. Ada kan CCTV-nya sih, Ustaz ngumpet dia. Jelas ya? Itu insya Allah bakal kita lanjutkan kembali salah satu persyaratan kenapa Imam Sayyidi melebihkan imam daripada dia yang memandangkan azan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah bina wal muslimin min kulli ainin lama wa mina bina wa mina roda wa mina al-masra'ibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun daima summa sholatu ala alladhi khasasahu bimukallama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
مرضيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.